Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus shalihat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat sayyidi sadat Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia dan Allah muliakan, alhamdulillah di Sabtu pagi ketiga ini 16 Agustus bertepatan dengan 21 Safar 1447 Hijriah. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, senantiasa menjadi hambanya yang memperbanyak bekal, baik bekal di dunia yang sementara, terlebih lagi adalah bekal di akhirat, dan bekalnya harus banyak karena perjalanannya juga sangat panjang. Ketika Bapak Ibu beli mobil listrik, pastikan yang dipikirkan itu kira-kira nyampe apa enggak gitu. Sebelumnya mungkin belum laku gitu ya, karena khawatir di perjalanan habis. Tapi begitu rate-nya 1000 km misalnya, semakin pede lah, kira-kira begitu. Begitu juga dengan perjalanan kita di akhirat. Karena perjalanannya sangat panjang, maka bekal yang dibawa pun itu harus banyak. Dan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita 80 tahun Indonesia merdeka harus semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya, rumusnya sudah Allah tetapkan dan adakan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah mengultimatumkan, sungguh jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat-nikmat kepada kalian. Semakin bersyukur, nikmatnya akan semakin bertambah. Semakin nikmatnya bertambah berarti semakin bahagia. Berarti syukurnya semakin banyak, bahagianya pun semakin banyak. Tentu bahagia yang maslahat menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Luqman, wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Orang yang bersyukur kepada Allah sebetulnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Di dalam hadis disebutkan lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak disebut orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia yang telah membantunya. Maka ucapkanlah terima kasih kepada orang tua kita, ucapkanlah terima kasih kepada guru kita, ucapkanlah terima kasih kepada pimpinan kita, siapapun, mungkin tetangga, RT, RW dan sebagainya, yang telah memberikan kemudahan hidup, memberikan pemahaman, bantuan dan sebagainya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Kata Allah, Allah tidak akan menyiksa orang
yang beriman dan bersyukur. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur tentu banyak. Salah satunya adalah menambah frekuensi ibadah kita, sholat. Nanti ada hubungannya di padang mahsyar ini. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW, tahajud bagi beliau itu wajib hukumnya, bagi kita adalah sunnah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu disebutkan dalam satu rakaat pernah Rasulullah SAW salat tahajud, beliau menghatamkan surah Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa 5 juz lebih, Bu. Bayangkan satu rakaat 5 juz lebih. Hatta tatafattara qadamahu, sampai kedua telapak kaki baginda itu bengkak. Kita juga bengkak, Pak. Bengkaknya samurat. Beliau bengkak karena terlalu lama berdiri, ya, terlalu lama berdiri. Saya waktu di Mesir pernah ikut sholat, tapi cuma 1 juz dari maghrib ke isya. Wah, pegel, Pak, gitu ya, pegel. Karena bacaannya mungkin tartil gitu ya. Kalau hadar agak cepat mungkin lain. Sampai kemudian Siti Aisyah setiap bangun melihat Nabi masih berdiri saja. Bangun lagi lilir mungkin ya, bahasa kita, masih sholat. Akhirnya lepas salam, dihampirnya baginda, kemudian Siti Aisyah bilang begini, "Ya Rasulullah, wahai suamiku tercinta, udahlah kok ibadahnya ulah kokomohan," kalau bahasa kita ya, apa bahasa Indonesia itu. Jadi jangan terlalu ini ibadahnya, biasa saja. Apa jawaban baginda? Beliau menjawab, "Afala tuhibbina an akuna abdan syakura?" Wahai istriku, apa engkau enggak senang kalau aku ini menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya bahwa bersyukurnya Rasulullah SAW salah satunya adalah menambah frekuensi ibadah sholat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Capek iya, sampai bengkak kakinya, gitu kan? Karena tidak ada orang yang sukses itu malas-malasan, tidak ada. Baik itu bekerja maupun ibadah atau belajar atau apapun. Saya masih ingat itu ketika Korea masih ketinggalan oleh Jepang. Korea bilang, etos kita kerja, jam kerja kita harus ditambah. Kalau Jepang misalnya ya, saya kurang tahu persis, yang penting ditambah. Kalau mereka 11 jam, kita 13 jam etos kerjanya, ya. Begitu juga dengan ibadah. Kalau kita ingin sukses ibadah, maka ibadahnya itu harus capek, ya, lelah. Tapi kalau lelah lillah kan nikmat sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu satu frekuensi sholat. Maka saya ingin tanya juga kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau sholat qobliyah, ba'diyah, rawatib kan biasa ya, tahiyatul masjid biasa, witir ya, malam, tahajud setelah kita bangun tidur, ya kan. Kalau hajat, hajat itu kapanpun kita memiliki kebutuhan dimanapun, ya, itu biasa. Yang saya ingin tanyakan, apakah Bapak Ibu adakah yang sudah pernah sholat tasbih? Nah, sholat tasbih, kira-kira berapa menit sholat tasbih itu? 300 tasbih 4 rakaat 20 sampai 30 menit, gitu kan? Jadi dalam kata para ulama paling tidak seumur hidup itu sekali lah sholat tasbih. Kalaupun tidak ya setahun sekali, apalagi 1 bulan sekali misalnya, itu sholat tasbih, karena isinya tasbih. Di dalam Al-Quran banyak ayat, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah ketika di pagi hari dan di sore hari selalu membaca tasbih. Banyak juga ayat yang dibuka dengan fi'il madhi, sabbahalillahi ma fis samawati, atau dengan fi'il mudhari, yusabbihu lillah. Semua makhluk ini di bumi, di langit, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya masing-masing. Bumi bertasbih, langit bertasbih, hewan bertasbih, ikan bertasbih,
pohon-pohon bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah dengan caranya masing-masing. Nah, kalau kita, mungkin cara kita ya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimatani khafifatani fil lisan, ada dua kalimat ringan diucapkan, thaqilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan apa? Subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, itu pengantar prolog. Kita lanjutkan. Ketika semua makhluk bangun dari kuburnya, mereka berdiri di atasnya sekitar 1000 tahun tanpa alas kaki, telanjang, tidak mengenakan pakaian sehelai pun, lapar ia, haus ia. Ini ketika ditiupkan sangkakala yang kedua kan oleh malaikat Israfil ketika hari berbangkit. Maka Bapak Ibu, juz 30 kita sebut dengan juz amma karena dibuka dengan amma yatasaalun, kan gitu. Amma di situ sebetulnya itu istifham, an ayyi syai'in, tentang sesuatu apakah mereka saling bertanya-tanya, anin nabail azim, tentang berita yang besar. Naba itu berita besar, al khobar al azim. Orang yang membawa berita besar itu disebut nabi. Ya, kata bendanya naba, yang membawa berita besarnya nabi. Maka nabi itu sesungguhnya mereka adalah membawa berita yang sangat besar. Apa berita besarnya? Bukan masalah dunia yang tadi sebentar, sementara, banyak tipu daya dan sebagainya, kadang-kadang bias dan sebagainya. Kadang-kadang kita tertipu, apalagi sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, media sosial kita agak sulit ya. Dalam ilmu mantik, kabar itu kan mahtamala sidku wal kadibu. Kabar berita itu bisa benar, bisa bohong. Jadi sekarang itu kita agak sulit untuk memverifikasinya juga. Ini berita benar apa bohong gitu ya. Kalau kita membenarkan kadang-kadang ternyata bohong. Ketika kita menganggap bohong benar gitu ya. Jadi tidak bisa langsung kemudian kita share dan sebagainya. Harus ada verifikasi terlebih dahulu. Tetapi Nabi membawa berita itu pasti benarnya. Dan beritanya tidak hanya tentang dunia ini, tetapi juga tentang akhirat. Nah, An-Naba al-Azim dalam surah An-Naba itu ayat al-ba'tsu, yaitu hari berbangkit. Kenapa? Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berselisih karena mereka tidak percaya dengan hari berbangkit. Maka Allah jawab kan, kalla saya'lamun. Sampai 2 kali. Bukan begitu. Kalian salah, gitu kan? Bahwa kalian menganggap tidak ada hari berbangkit itu kalian keliru. Kelak ya, saya'lamun, kalian akan mengetahuinya. Sampai diulang lagi, tsumma kalla saya'lamun, kelak kalian akan tahu bahwa hari berbangkit itu pasti terjadi. Itu baru 5 ayat pertama Bapak Ibu. Ternyata permulaan ayat 5 ayat pertama di surah An-Naba itu dijawab pada ayat terakhir, ayat 40. Kapan? Ketika orang kafir di dunia itu mereka tidak percaya, ingkar terhadap hari berbangkit. Pada ayat 40 kemudian mereka berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Duhai celaka aku. Kata orang kafir, seandainya dulu ketika di dunia jadi tanah saja, jangan jadi manusia, mungkin tidak begini. Itu penyesalan mereka. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka tetapi 1000 tahun yang lama ini sebetulnya tidak berlaku bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena bagi yang orang beriman itu waktu yang begitu lama sebetulnya sekejap saja. Maka Aisyah putri Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada ayahandanya, ya Rasulullah, apakah perempuan dikumpulkan bersama laki-laki tanpa alas kaki dan telanjang pula? Rasul menjawab, ya Aisyah. Nabi menjawab iya. Kemudian Aisyah berkata lagi, aduh malunya. Lalu Aisyah menangis sesangat mungkin. Kemudian Rasul berkata, la tabki ya Aisyah, jangan menangis wahai Aisyah. Bukankah engkau sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala,
bagi setiap orang dari mereka pada hari itu sibuk memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak mampu memandang orang lain di sampingnya karena sangat dahsyatnya. Bunyi ayatnya, yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya sibuk. Jangankan memikirkan orang lain, memikirkan dirinya sendiri saja sudah repotnya luar biasa. Kemudian manusia di padang mahsyar itu, ya mereka digiring dari tempatnya masing-masing menuju mahsyar. Mahsyar itu tempat berkumpul, hasyara itu berkumpul. Maka orang-orang yang beramal di dunia dengan amal yang baik, amalnya menjadi kendaraan bagi mereka. Ada yang jalan kaki, ada yang berjalannya itu dengan tangannya, ada yang berjalannya itu dengan wajahnya, ada yang berjalan pakai kendaraan, ya. Mungkin kalau di dunia dia suka berkurban, kendaraannya domba misalnya, atau sapi atau unta. Mungkin ada kendaraan yang cepat dan sebagainya. Artinya bahwa kendaraan yang akan digunakan oleh orang-orang beriman di padang mahsyar itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Maka Bapak Ibu jangan heran ketika Abu Bakar Siddiq mendengar turunnya ayat juz 4 ya, surah Ali Imran, lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kalian membelanjakan harta yang paling kalian cintai. Ini yang sulit, Pak. Kata Allah, lang tanalul birra, kalian tidak akan memperoleh albirra, kebaikan, hatta tungfiku, sampai kalian itu membelanjakan, mengeluarkan, memberikan ma tuhibbun, sesuatu harta yang paling dicintai. Kan sulit, Pak. Kita ini ngasih baju, bajunya baju bekas, Pak, bukan baju yang kita senangi gitu kan. Ini memberikan sesuatu, dan sesuatu itu yang paling kita cintai. Bagaimana kita mengorbankan perasaan kita? Biasanya harta yang kita cintai itu kan disimpan rapi-rapi, orang nggak usah tahu kan, jangan kelihatan nanti diminta gitu ya. Ini enggak, sesuatu harta yang paling dicintai itu harus diberikan. Maka Abu Bakar langsung pulang ke rumahnya, itu hartanya semua dikeluarkan. Nah, ini keistimewaan Abu Bakar Siddiq ya. Tapi kan pertanyaannya, apakah harta Abu Bakar berkurang? Ternyata tidak, malah terus bertambah. Maka derajat Abu Bakar ini kan luar biasa. Artinya bahwa ketika kita membelanjakan harta yang paling dicintai untuk li'i'lai kalimatillah, meninggikan kalimat-kalimat Allah, maka kendaraan yang akan digunakan di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak itu sangat-sangat istimewa. Wallahu a'lam. Kemudian manusia berkumpul di padang mahsyar, matahari sangat dekat. Selain matahari, api juga, dikelilingi oleh api. Dan manusia ketika itu memikul dosa. Di punggung mereka itu memikul dosa, Pak. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau dosa sedikit mungkin begini ya, Pak. Ada dosa begini terus. Semakin berat dosa ya begitu. Makanya kalau tadi ada ilustrasi jalan pakai wajah, itu bisa jadi wajahnya ke bawah gitu. Karena semakin banyak dosa. Saking beratnya memikul dosa, Bapak Ibu jangan kita mikul ini aja, mikul apa ya, tepung, beras. Semakin lama kita berkeringat ya, itu juga sama. Maka orang yang memikul dosa itu keringatnya macam-macam. Ada yang telapak kaki, sampai betis, sampai lutut, sampai pinggang, sampai leher. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Saking beratnya ketika itu. Wallahu alam. Pada hari itu tidak ada lagi naungan. La dhilla illa dhillullah. Tidak ada naungan, tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang populer yang sahih kan, sab'atun, ada 7 orang yang ketika itu oleh Allah dilindungi, yang tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa? 1, hakim yang adil. Siapa hakim yang adil ini? Hakim yang adil ini secara umum ya pemimpin. Apakah itu mulai dari, taruhlah secara mikro ya, kepala rumah tangga,
Kalau dia punya istri 4, adil apa tidak? Kalau dia punya anak 5, adil enggak kepada anak-anaknya? Kan ada hadis, Pak, sawu baina auladikum. Adil, berbuat adillah kepada putra-putrimu. Jangan sampai yang ini lebih, yang ini enggak, dan seterusnya. Walaupun kecenderungan itu ada, ningkat lagi, misalnya RT, RW, lurah, camat, wali kota, dan seterusnya. Termasuk di pengadilan juga nanti, ya, hakim yang adil itu. Secara khusus memang hakim di pengadilan, tetapi secara umum adalah para pemimpin. Kenapa? Kullukum ra'in, dalam hadis. Setiap kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin akan ditanya berkenaan dengan yang dipimpinnya. Termasuk istri juga akan ditanya, kan? Ibu rumah tangga itu akan ditanya tentang kepemimpinannya di rumah tangga dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan tentu kita sekarang agak khawatir, agak ngeri dan sebagainya. Kenapa? Korupsi masih terus merajalela. Dan benar apa yang disampaikan tahun 2000-an oleh Gubernur Lemhanas ketika itu, bahwa di Indonesia kelak ada 2 kejahatan extraordinary katanya. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah perbankan. Korupsi sudah menjadi saya kira lebih dari teroris sebetulnya, gitu kan? Kenapa? Karena merusak, sangat-sangat merusak, gitu kan? Pantas kalau kemudian Nabi bersabda ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang nyogok dan disogok itu masuk neraka, ya. Bagaimana tidak, beberapa gelintir orang itu bisa merugikan puluhan juta, bahkan semua bangsa ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu kewajiban kita selain mengingatkan, ya kita doakan saja, habis gimana lagi. Seharusnya Bapak Ibu kita tidak jadi penonton. Orang-orang yang soleh itu seharusnya menjadi pelaku di negara ini. Kalau dulu saya masih ingat, ya, kiai itu kepada santrinya melarang jadi pengacara. Kata kiai dulu, Bapak mah terido santri menjadi pengacara cenah. Kunaon? Ai pengacara mah anu salah pasti dibela, paling tidak hukuman diringankan gitu ya. Itu. Tapi ternyata belakangan kiai itu merevisi, Pak. Direvisi, Pak. Kenapa? Kalau orang-orang yang soleh, yang benar nggak jadi pengacara, nanti yang masuk yang nggak soleh, yang salah. Maka sekarang itu merevisi. Santri yang soleh-soleh itu harus ada yang jadi polisi, harus ada yang jadi tentara, harus ada yang jadi jaksa, harus ada yang jadi di partai politik. Pokoknya semua harus masuk orang-orang yang soleh itu. Kenapa? Kalau tidak, maka akan dimasuki orang-orang yang salah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi korupsi ini luar biasa lah. Kenapa? Satu, ada orang korupsi terpaksa korupsi. Ada orang korupsi dipaksa harus korupsi sama raja dan ratunya. Yang ketiga yang bahaya, Pak, apa? Hobinya korupsi. Ini yang parah, Pak. Dia bukan tidak punya harta, harta punya, harta ada, tapi ya hobinya korupsi. Gimana lagi? Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ada anak-anak, seorang anak itu ditemukan di bawah kasurnya itu spion. Dulu ada berita, Pak. Spion. Kenapa? Dia ada kelainan. Setiap melihat motor ada spion, diambil, Pak. Diambil. Ternyata, mohon maaf ya, ini mungkin ini kebetulan saja. Anak itu anak polisi. Karena ada penyakit itu. Ada penyakit seperti itu, apa? Ingin memiliki barang orang lain. Bapak Ibu, kita punya anak. Anak kita misalnya ada 5, kita belikan masing-masing mainan. Kan suka parebut ya, parebut. Kadang-kadang ingin memiliki barang adiknya atau barang kakaknya. Itu miniatur hidup sebetulnya. Maka ketika dia tumbuh dewasa pun seperti itu. Dia ingin memiliki pabrik orang lain, menguasai dan sebagainya dengan berbagai cara. Apa bikin sertifikat asli tapi palsu,
ya kan? Sertifikat ada beberapa itu. Apa bikin apa? Oh, macam-macam. Gimana saja caranya. Sudah tidak melihat halal haram lagi. Yang penting harta saya banyak. Dan itu mental. Ya, mental apa? Ya, mental syaitan sebetulnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, extraordinary kejahatan yang kedua adalah perbankan. Penipuan-penipuan. Kita terakhir kalau nggak salah di Soreang atau di mana itu, ada bank yang kemudian tellernya nilep gitu kan. Kan orang tidak tahu, Pak. Bapak Ibu apalagi sekarang kadang-kadang kita tahu-tahu di debit aja 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Apakah uang itu kemudian pajak atau apa? Kadang-kadang kita tidak tahu, Pak. Apalagi semua gaji sekarang sudah ini ya, sudah transfer dan sebagainya. Uang yang kecil kadang-kadang kita tidak terlalu mirosea. Apa mirosea itu, Pak? Iya, biasa saja. Bayangkan kalau 1.000 kali 1 juta orang, Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Penggelapan dan sebagainya. Dulu ada Bapindo, ya, perbankan ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, mau tidak mau, ya memang umat Islam harus melek juga. Harus melek terhadap teknologi, perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah, ini pertama hakim yang adil. Maka hakim yang adil ini, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka Bapak Ibu jangan khawatir ketika putra-putrinya ingin menjadi hakim, jadilah hakim. Sebab kalau tidak, ini hukum kacau. Sehingga orang bilang percuma ada banyak ilmu hukum. Di kita prodi sampai S3 ilmu hukum, tapi hukumnya diobrak-abrik gitu. Ya kan? Percuma teori-teori pelajari kalau hukumnya kemudian diotak-atik demi kepentingan seseorang, demi kepentingan golongan, kelompok dan sebagainya. Faktanya seperti itu. Mau apa lagi? Ya, ketika kepentingan-kepentingan itu masuk, ya sudah, nggak bisa lagi. Dan disitulah apa namanya bobroknya nanti. Dan ini tentu bukan berarti kita patah semangat. Kita harus lebih semangat lagi menjadi Indonesia yang lebih maju, kan begitu, lebih berdaulat, karena memang tidak mudah. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, pemuda yang mengerahkan kemampuannya menyembah kepada Allah. Di hadis yang lain, muta'allaqun qalbuhu bil masajid, yang hatinya selalu bertautan dengan masjid. Walaupun dia sedang berada di Jepang atau di daerah mana, dia berada di luar masjid, tetapi hatinya terus terkait dengan masjid. Artinya seolah-olah dimanapun dia berada, maka hatinya itu seolah-olah dia merasa di masjid. Seperti begini Bapak Ibu. Tadi kan salah satu cara bersyukur kita menambah frekuensi sholat kita. Bapak Ibu bangun malam, sholat tahajud. Kalau Nabi kita kan sepertiga malam terakhir. Kira-kira kalau konversi jam kita 1:30 jam 2 lah. Tapi kata Nabi, tahajud yang sholat malam terbaik itu kan sholat malamnya Nabi Daud, pertengahan malam. Jadi kalau Bapak Ibu setelah Isya 7:30 jam 8 tidur, bangun jam 2, 6 jam cukup. Apalagi umur kita ini yang sudah 40, 50, 60 ini 4 jam cukup, Pak. Tapi kalau anak-anak 6 jam ya kira-kira. Bangun, bagi yang tidak punya penyakit ISPA, inspeksi saluran pernapasan, mandi bagus, mandi air biasa, air dingin ya. Sebelum mandi, nah kita biasakan bangun, kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu minum air hangat tuh 3 gelas misalnya. Kemudian mandi, diniatkan mandinya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai minyak wangi, bajunya juga jangan kalah dengan baju kita ke walimah atau ke pesta. Baju untuk menghadap kepada Allah harus baju yang terbaik Bapak Ibu. Kenapa misalnya Ustadz atau ajengan pakai serban? Saya pakai serban misalnya, kadang-kadang pakai apa, udang-udang apa. Sebetulnya supaya saksi bahwa kita berbuat baik itu lebih banyak. Ya selain dingin juga sih gitu kan. Supaya kita serban ini, sajadah, baju yang Bapak Ibu pakai itu kan akan jadi saksi itu. Saksi bahwa kita ini ibadah dan sebagainya. Beli sejadah yang bagus, jadikan rumah sebagian tempat kamar kita, tempat untuk bersujud. Kalau Bapak Ibu di kamar ada space-nya, ya kasihlah gambar apa ya, gambar kiswah, gambar Ka'bah atau apa begitu. Sejadahnya yang bagus. Masa beli HP 5 juta bisa, beli sejadah yang 1 juta nggak bisa? Maksudnya apa? Biar ibadah kita nyaman.
ya, kasih minyak wangi yang bagus biar khusyuk, ya, walaupun enggak tahu khusyuk nundutan atau gimana gitu ya. Tetapi kan kitalah yang membuat suasana itu nyaman. Maka kita sholat di situ, sholat tahajud. Kalau Nabi taruhlah 5 juz lebih gitu ya, paling kita itu dalam satu rakaat misalnya ya surah An-Naba gitu kan, atau Yasin, Al-Mulk, ya surah-surah yang biasa. Kemudian kita berzikir, semakin banyak berzikir kepada Allah, kan diperintah wadhkurullaha katsira. Ingatlah engkau kepada Allah, ingatnya harus banyak. Kenapa? La'allakum tuflihun, supaya memperoleh kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti silahkan menikmati bahasa tasawufnya itu, kemesraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Curahkan, adukan semua keinginan, semua hajat kita, cita-cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan lebih senang ketika kita menangis, menyesal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan Allah semakin senang juga ketika kita banyak meminta kepadanya, karena kita fakir itu kan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini pemuda. Kenapa pemuda? Karena kalau orang tua seperti kita ini rajin ke masjid ya biasa. Tapi kalau pemuda, remaja, belasan tahun misalnya, atau di bawah 30 tahun yang sedang semangat bekerja, itu kan, kadang mereka juga lupa waktu untuk beribadah. Tetapi kalau pemuda-pemuda ini kemudian ke masjid, dia beribadah, ini kan luar biasa, sesuatu yang sangat excellent. Kemudian yang ketiga, orang yang terbiasa ke masjid. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, orang yang menunaikan sedekahnya atau hak Allah. Yang keenam, orang yang diajak oleh wanita cantik untuk berzina, tapi kemudian dia menolak, inni akhafullah, karena saya takut kepada Allah. Yang ketujuh, orang-orang yang takut kepada Allah dan menangis hingga air matanya jatuh dari matanya di waktu subuh dan sore hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam redaksi hadis yang lain ada agak berbeda. Seluruh makhluk yang kumpul di padang mahsyar dengan panas matahari yang begitu menyengat, mereka diam di situ 1000 tahun. Sekali lagi, kecuali orang-orang yang beriman. Lalu manusia digiring kepada kegelapan. Orang-orang beriman keluar dari kegelapan itu dalam waktu yang sangat singkat. Sementara orang-orang munafik, orang-orang kafir, dia tinggal di tempat gelap itu sampai 1000 tahun baru kemudian bisa keluar. Kemudian manusia digiring ke hisab. Mereka akan dipertanggungjawabkan, dan di dalam hisab itu ada 10 tempat, dan di dalam setiap tempat itu lamanya 1000 tahun, berarti 10.000 tahun ya. Dalam setiap tempat mereka ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Tempat pertama mereka ditanya tentang sholat. Nah, ini relevan dengan hadis awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu sholat. Jika sholatnya baik, maka amal yang lainnya pun insya Allah akan baik. Wa in fasadatis sholah, kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain pun akan rusak. Maka mohon maaf Bapak Ibu, sholat kita ini harus selalu kita perbaiki dan evaluasi. Terutama apa? Syarat dan rukunnya. Dimulai dari wudunya juga, gitu kan? Kan Al-Quran itu jarang rinci sebetulnya. Tapi untuk wudu Bapak Ibu, ayat 6 surah Al-Ma'idah begitu rinci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 rukun wudu itu disebut secara rinci dalam Al-Quran. Ditambah niat dari hadis, ditambah tartib dari Al-Quran. Tartib itu berurutan, nggak boleh kita wudu kaki dulu kan, harus berurutan. Nah itu, jadi ini luar biasa, wudunya harus lanti. Sampai kemudian fadilah wudu Bapak Ibu, kalau kita lebihkan sikut, kita lebihkan dari mata kaki, itu ada hadis. Barang siapa yang dia menyempurnakan wudunya, maka ketika dia menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, kalbarakil khatib, seperti kilat yang menyambar. Itu fadilah wudu. Dawam wudu itu artinya ketika Bapak Ibu batal, wudu lagi. Ya,
mau beraktivitas baca Al-Quran atau tidak, ya nggak apa-apa. Apalagi misalnya baca Al-Quran, tidak pun tidak apa-apa, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Itu namanya dawamul wudhu. Dan ada ulama yang mengamalkan dawamul wudhu itu. Kenapa? Karena ketika wudhu kita kan berdoa, Bapak Ibu ya, dimulai dari apa namanya, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian diakhirin Allahumma ij'alna minat tawabina wa minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba termasuk yang bertaubat dan yang suci, mensucikan dan sebagainya. Kemudian ditanya juga tentang zakat. Oh ya, masih sholat. Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau wasiatnya apa? Sholat. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Kan sholat, sholat, sholat. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita perbaiki sholat kita. Syarat rukunnya, kita harus mengetahui mana syarat sholat, mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana yang membatalkan sholat. Salah satunya, mohon maaf Bapak Ibu, tentang sholat itu adalah tumakninah. Kan kalau rukun qauli nggak banyak sebetulnya. Allahu Akbar itu rukun qauli. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak diangkat ngapain? Punya tangan nggak diangkat kan? Saya nggak punya pahala. Angkat saja. Allahu Akbar. Rukun qauli itu takbiratul ihram, membaca takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, itu rukun qauli. Kemudian dalam tasyahud ya, mengucapkan salam, itu rukun qauli. Tidak banyak. Yang banyak itu justru rukun fi'li dan tumakninah. Dan kebanyakan yang apa namanya, kekeliruan itu dalam tumakninah. Nah, mohon maaf. Misalnya Bapak Ibu ya, misalnya kalau ketika berdiri sih rata-rata insya Allah ya tumakninah. Tapi ketika mulai ruku, ini belum begini, baru begini, sudah i'tidal. Satu dalam ruku. Ketika i'tidal, ini tangan belum sempurna, belum begini, masih begini, sudah sujud. Nah itu rata-rata di situ. Oleh karena itu maka kalau dalam sholat harus tartil, maka kalau dalam ngaji harus tartil, dalam sholat juga sama. Itu tumakninah. Tumakninah itu ukurannya ya subhanallah walhamdulillah, kira-kira begitulah. Sangat singkat sebetulnya. Kenapa? Karena tumakninah itu masuk dalam rukun sholat ya, 4 tempat itu. Maka rukun sholat kan ada 17 kalau dipisahkan yang tumakninahnya. Kemudian yang sunnah dan sebagainya. Maka di keluarga itu kumpulkan keluarga kita, anak cucu kita, kemudian kita sambil ngobrol asik, yuk kita belajar tentang sholat. Kenapa? Sholat kan setiap hari Bapak Ibu. Dan kalau haji ada badal, kalau puasa nggak sanggup bisa diganti dengan kifarat, sholat kan nggak bisa sebetulnya. Wah, kalau ada badal sholat yang kaya santri Pak, mak keur hoream salat keur males cing pang badalkeun ya mayar 50.000 sehari. Nggak ada itu. Kenapa? Karena kewajiban individu. Sampai dia sesakit apapun, selama hatinya masih sadar, kan masih tetap wajib. Kalau tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Tidak mampu duduk, maka dia terlentang. Tangannya tidak mampu mengangkat, hanya matanya gular-gilar, kucap-kicep, maka sholat dengan isyarat mata. Matanya menutup tapi hatinya masih ingat, masih sadar. Sholat pakai hatinya. Saking pentingnya sholat, ada sholat khauf, sholat karena takut sambil berlari. Kita rasanya belum pernah Pak ya, sholat khauf belum pernah. Tetapi dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam itu ada berbagai macam sholat. Bagaimana sholat dikejar-kejar hewan buas misalnya. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi kita kumpulkan keluarga kita, berikan wasiat tentang sholat. Jangan pernah mereka meninggalkan sholat hanya satu waktu. Satu waktu saja meninggalkan sholat, maka itu jembatan Shiratal Mustaqim semakin menjauh. Kira-kira seperti itu. Kemudian pintu yang kedua, mereka ditanya tentang hawa nafsu. Saya agak singkat saja. Ketiga, mereka ditanya tentang hak-hak orang tua. Oh, ada hadis menarik. Barang siapa selama hidupnya tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya, fala yadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga. Itu kemarin pelajaran Al-Quran hadis. Agak ngeri juga ya. Barang siapa selama hidupnya dia tidak pernah berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan masuk surga. Itu bab la yadkhulunal jannah. La yadkhuluna jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang suka menggunjing.
La yadkhuluna jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Maka Bapak Ibu, bagaimanapun hati kita sakit, disakiti oleh keluarga, disakiti oleh saudara, disakiti oleh orang lain, siapapun, maka kita bersihkan hati kita. Jangan ada rasa benci di dalam hati kita. Sulit memang Pak ya, kalau sudah sakit hati. Tapi kita berusaha membersihkan hati kita. Enggak, tidak boleh ada rasa benci. Yang ada kita ganti rasa benci itu dengan rasa kasih sayang. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan seterusnya. Kemudian ditanya hak anak, keluarga, berapa banyak anak yang dibuang Pak? Saya masih ingat di pondok dulu ada santri, dia tidak tahu ayah ibunya. Ceritanya dia itu ya pokoknya dibuang di depan rumah gitu kan. Tapi kebetulan orang itu baik, dirawat dan seterusnya, orang Aceh. Jadi ada yang seperti itu. Nanti kelak di hari kiamat anak itu akan mencari ayah ibunya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kenapa? Karena tidak melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hak-hak pelayan, hak tetangga, hak silaturahmi. Bertetangga hati-hati juga. Sekarang kadang-kadang kita banyak ribut ya. Mobil beli tapi nggak ada garasi, ngalangin orang, jadilah masalah sosial, kan begitu. Sesuatu yang sebetulnya kalau dengan kesadaran yang tinggi bisa diselesaikan dengan baik-baik, tapi karena ego, karena sombong dan sebagainya, akhirnya menjadi masalah sosial, hati tidak enak, yang ada dendam, marah dan sebagainya. Tentang silaturahmi, tentang marah dan permusuhan, amar ma'ruf. Nah ini yang ke-10 nih, yang sekarang ini gosip, adu domba, kebohongan. Bapak Ibu, kalau kita mendidik orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu mudah, bodoh jadi pintar mudah. Yang jadi masalah kalau orang sudah punya karakter bohong, itu sulit itu, ya, sangat-sangat sulit. Makanya dalam hadis arba'in itu, iya kawal kadiba, jauhi sifat bohong. Kenapa? Satu kali berbohong akan melahirkan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Dan kebohongan itu akan melahirkan dosa, dan dosa itu akan mengantarkan orangnya masuk neraka. Maka saya sering bilang ke santri, jangan pernah berani berbohong. Satu kali berbohong akan melahirkan kebohongan-kebohongan. Jujur saja. Saya bilang, saya sebagai orang tua guru kalian lebih menghormati orang yang berkata jujur walaupun dia salah. Nggak apa-apa, nggak usah malu kalau salah. Pak, saya kabur, Pak, saya makan, saya ngambil ikan tebebeja, nggak apa-apa, bilang saja. Kami lebih menghargai orang yang berbuat jujur, dan kita maafkan. Berani jujur itu hebat dan sebagainya. Itu baru berjiwa kesatria. Kalau dia berbohong, saya bilang kalau kalian berbohong berarti pengecut itu. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalaupun dihukum ya nggak apa-apa. Dihukumnya kadang-kadang ya push up gitu kan. Saya bilang push up itu olahraga, lari-lari olahraga. Jangan push up selalu push up tapi karena dihukum. Push up ataupun lari-lari itu ya kebutuhan kita untuk supaya badan sehat dan sebagainya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, barang siapa yang tidak mengerjakan amal jelek di dunia lalu dia memelihara hak Allah, maka ia akan melewati 10 tempat ini dalam waktu yang sangat singkat. Sebaliknya, barang siapa yang dia tidak memiliki amal-amal itu dan tidak bisa menjawab, maka dia akan tinggal di situ 1000 kali 10, berarti 10.000 tahun ya. Setelah itu kemudian manusia digiring ke tempat di mana di dalamnya ada lembaran catatan amal mereka. Mereka berhenti di situ sekitar 1000 tahun, diberikan catatan amal mereka ya, yang putih dari sebelah kanan, dari depan juga ada yang hitam itu dari sebelah kiri, dan sebagian lain dari balik tubuh mereka. Kemudian datang sebuah perkataan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, surah Al-Isra, Pak. Kan gini ya, wa kullu insanin alzamnahu yaumal qiyamah. Setiap manusia itu, ini bahasa saya saja. Bapak Ibu pernah nonton Angling Dharma nggak? Nggak juga ya. Itu kan kalau di film itu Pak, mengendalikan orang dikasih kalung di sini Pak, di lehernya. Tapi kalungnya nggak kelihatan, ya, dikasih kalung. Tapi itu film. Kalau ini enggak, kalau bahasa modern, di dalam leher kita itu ada semacam chip
Ya, chip ini ilustrasi saja, bukan sebenarnya. Wallahu alam kan? Wallahu alam. Nah, chip ini dia mencatat semua amal kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu. Nah, ta'irahu itu semacam itulah. Nah, nanti akan dibuka catatan amal itu di akhirat kelak, ya. Iqra kitabaka, bacalah catatan amalmu itu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah catatan amal itu menjadi saksi bagimu. Nanti relevansinya dengan surah Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di ayat yang lain juluduhum, yang jadi saksi itu kulit-kulit kita dan sebagainya. Wallahu alam. Kemudian mereka mendapati catatan amal mereka yang dikerjakan di dunia, ya, baik yang baik maupun yang buruk. Lalu mereka berkata, celakalah kami, tidaklah catatan ini tertinggal sedikit pun. Semua kebaikan, semua kejelekan itu ada catatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka Bapak Ibu jangan menganggap kebaikan yang kecil itu adalah tidak dicatat. Jangan menganggap bahwa kebaikan kita yang kecil itu nggak ada apa-apanya. Enggak, itu berharga. Sama, jangan menganggap remeh dosa kecil. Apa dosa melihat aurat orang di iklan di HP kan kadang-kadang bertebaran Bapak Ibu ya, iklan-iklan dan sebagainya. Maksiat mata, makanya kita harus sering baca istighfar itu karena kadang-kadang ya lewat-lewat itu iklan dan sebagainya. Lalu manusia digiring ke mizan, timbangan amal, dan tempatnya di depan arasy, dan di sebelah kanan neraca itu ada malaikat Ridwan, penjaga surga, bersama malaikat-malaikat yang lain. Bersamanya ada pakaian yang dihiasi, ada kendaraan buruk ya. Ini buruk ini cahaya. Di sebelah kiri neraca itu ada malaikat Zabaniyah bersama rantai-rantainya. Ini penunggu penjaga neraka. Setiap manusia menanggung dosa dan kebaikannya. Mereka berhenti di dekat mizan sekitar 1000 tahun. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seseorang dari umatku ke mizan, dan baginya 99 catatan dari dosa-dosa dan kejelekannya, dan setiap catatan itu panjangnya sepanjang mata memandang. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku, apakah kalian akan mungkir dari apa yang ada di dalam catatan ini, atau kalian akan menyalahkan yang mencatat ini? Dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kita ucapkan, tidak ada yang kita perbuat, kecuali semuanya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka seorang hamba berkata, tidak wahai Tuhanku, segala sesuatu yang ada dalam catatan ini benar-benar saya kerjakan di dunia, maka tidak ada peluang bagiku untuk ingkar. Kemudian Allah berfirman, hai hambaku, bagimu kebaikan di sisiku dan aku tidak akan mendolimi pada hari ini. Dan Allah mengeluarkan selembar kertas sebesar jari-jari, dan di dalamnya tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai hambaku, apa yang membuat kalian berpisah dari kalimat ini sehingga engkau masuk kubur? Pada hari ini aku tidak bisa memisahkanmu dari kalimat ini, dan tidak pula kedoliman pada hari ini bagi siapapun. Maka disimpanlah catatan itu di tempatnya, dan meletakkan selembaran itu di tempatnya dalam genggaman yang lain. Maka selembaran syahadah itu, asyhadu alla ilaha illallah itu mengungguli dari yang lain, lebih berat. Oleh karena itu kan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sering-seringlah kita mengucapkan la ilaha illallah. Suatu saat Nabi berpesan kepada sahabat, jaddidu imanakum, kata Nabi. Iman kalian itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika banyak hutang bisa jadi berkurang atau bisa jadi bertambah, tergantung kondisinya Pak ya, tergantung itu. Oleh karena itu kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui keimanan kalian. Kata para sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbarui keimanan kami, mengupgrade keimanan kami? Kata Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Maka kalau ada yang wafat itu kan selalu la ilaha illallah dengan telunjuk gitu, la ilaha illallah. Bapak Ibu tahiyat kan, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ketika kita tahiyat itu kan connect dengan hati sebetulnya. Mengakui, menyadari
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka memikirkan keluarganya pada hari kiamat? Nabi menjawab, ya, di akhirat itu keluarga dipikirkan, kecuali di 3 tempat. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikirkan. Pertama, ketika membaca catatan amal. Yang kedua, ketika amalnya ditimbang. Kemudian yang ketiga, ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Bapak Ibu, kenapa Nabi senang puasa di hari Kamis? Karena hari Kamis itu catatan amal mingguan ditutup, gitu ya. Termasuk nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena itu catatan amal tahunan. Nabi ingin di akhir, saya kalau nguji tesis Bapak Ibu, biasanya kan awal akhir itu kita simpulan ya, kita lihat simpulan itu. Di awal itu kesan pertama, di akhir itu kita lihat apa namanya konklusinya, simpulannya seperti apa. Nah, kira-kira Nabi ingin rapot di lembaran terakhir itu isinya bagus, dalam kondisi sedang puasa, bersedekah, berzikir dan sebagainya. Kemudian malaikat datang dan mengiring manusia ke jembatan itu, yaitu jembatan yang panjang di atas dasar neraka, neraka jahanam yang sangat tipis, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang, dan neraka jahanam ada di bawahnya, sedangkan apinya menyala-nyala ke atas jembatan itu. Malaikat Zabaniyah melempar pelaku maksiat dari jembatan itu. Di atas jembatan itu ada 7 tempat. Panjang jembatan itu 3.000 tahun, bukan meter, 3.000 tahun. 1.000 tahun tanjakan, 1.000 tahun turunan, 1.000 tahun lagi rata. Dan dalam setiap tempat manusia ditanya tentang suatu hal, ditanya tentang iman, sholat, zakat, puasa, haji, wudhu, dan mandi, kedzaliman dan sebagainya. Dan orang yang mengentengkan dalam perkara yang disebutkan itu, minimal ia tinggal di dalamnya sekitar 1.000 tahun. Kecuali orang soleh yang berjalan di atasnya setiap tempat itu dalam waktu sekejap. Hari kiamat itu 1 hari, tetapi lamanya sekitar 1.000 tahun dengan menggambarkan tempat ini. Karena sesungguhnya pada hari kiamat ada 50 tempat, lalu makhluk tinggal dalam setiap tempat sekitar 1.000 tahun, berarti 50.000 tahun. Wallahu alam. Orang pertama yang melewati jembatan itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau berhenti lalu berkata, ya Allah, selamatkanlah umatku. Lalu manusia lewat di atasnya dan malaikat datang membawa royah bendera yang dibelitkan di tiang, dan liwa. Liwa ini bendera jenderal, dan bendera pujian yang panjangnya sekitar 1.000 tahun perjalanan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam bendera itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Nabi berdiri di bawahnya dan berkumpullah para nabi, ulama, soleh, syuhada, orang-orang yang jujur. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi, sesungguhnya Adam dan yang lainnya berada di bawah panjiku. Kemudian malaikat datang membawa pakaian yang berhias, kendaraan buruk dan mahkota, dan memanggil, aina as-sabiqunal awwalun, di manakah orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Abu Bakar kemudian menjawab, aku memenuhi panggilanmu. Lalu malaikat memberikan royah atau bendera itu, berkumpullah di bawahnya kaum muhajirin dan sahabat. Lalu mereka memasuki surga bersama Abu Bakar. Lalu malaikat datang lagi dengan bendera berikutnya, lalu dipanggil, mana orang-orang yang menolong Islam? Umar menjawab, aku memenuhi panggilanmu. Seterusnya Umar dipanggil, Utsman dipanggil, Ali dipanggil, dan sebagainya. Panjang sekali Bapak Ibu yang Allah muliakan. Tapi ada nanti yang menarik ya. Bapak Ibu, misalnya ini ketika Fatimah ya, Rasulullah SAW, wahai Fatimah, hari ini adalah syafaat pertolongan, bukan untuk pertengkaran. Ini Fatimah mengadu. Kenapa? Karena putranya Hasan Husain itu kan dibunuh ya. Husain itu di Karbala ya kalau nggak salah. Hasan itu diracun ya Pak ya, betul ya. Makanya kan ketika Hasan Husain masih kecil itu, kalau Hasan dicium oleh Nabi ya kalau nggak salah, dicium ininya apa, bibirnya. Kalau Husain itu ininya Pak apa? Lehernya. Karena Nabi tahu. Tuh, makanya Nabi sering kali menangis. Nah, Fatimah ini kemudian mengadukan peristiwa itu, tapi kemudian mengatakan Nabi bahwa ini hari syafaat ya. Jadi maksudnya adalah bahwa yang harus diberikan itu adalah memaafkan, bukan lagi menggugat.
Kemudian malaikat datang lagi dengan royah, lalu mereka bertanya, di manakah orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha? Kemudian Wahsy ini yang membunuh Hamzah, paman Nabi, yang membelek ini Pak, apa namanya Pak? Jantung ya, jantung apa hati ya? Ya dibelek lah ya. Kemudian dikasih ke Hindun kan? Hindun itu masih bibi sebetulnya kan? Dimakan atau tidak wallahu alam itu. Tapi belakangan Hindun ini kan masuk Islam. Termasuk dia berperang. Wahsy juga kan masuk Islam. Kemudian aku memenuhi panggilanmu. Lalu malaikat memberikan roya itu, maka berkumpullah di bawahnya seluruh orang-orang yang bertaubat. Mereka termasuk Wahsy. Ketika Wahsy masuk Islam ini, Nabi ngabalir Pak, saking marahnya gitu ya. Karena yang membunuh pamannya. Tapi kemudian Nabi pun ditegur gitu ya, tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebetulnya masih ada ya sedikit lagi. Tapi paling tidak ternyata Hindun yang begitu kejam, membenci Nabi sampai menyuruh budak belian Wahsy membunuh Hamzah, tapi akhirnya masuk Islam. Wahsy seorang pembunuh pun akhirnya masuk Islam. Artinya begini, Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat orang itu sekilas saja. Kalau hari ini mereka mabuk, berjudi dan sebagainya, tapi kita tidak tahu di akhir hayatnya. Artinya tidak boleh kita menganggap remeh dan sebagainya. Hanya doa-doa saja, semoga semuanya husnul khatimah, termasuk kita. Kita pun belum tentu kan, kita tidak tahu. Oleh karena itu mungkin ya kita harus tadi di dalam hati kita bersihkan, sucikan dari rasa benci dan dendam. Tidak boleh ada, kita ganti rasa benci itu dengan rasa kasih, sayang dan sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Karena waktunya sudah ini, kalau ada yang bertanya ya silahkan nanti setelah pengajian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu, Allah anugerahkan rezeki yang banyak, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, juga turunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, keliru dari kehilapan saya. Billahi taufiq wal hidayatul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.